Anak-anak, kita akan belajar tentang SPDP, yaitu SPDP pada tema 4. Nah, langsung kita mulai aja ya. Semoga dengan penjelasan di bawahnya, anak-anak bisa paham. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama tentang panjang dan pendek nada. Anak-anak, apakah kalian tahu apa arti dari bernyanyi? Kalian pasti pernah bernyanyi. Nah, bernyanyi itu berarti kalian mengeluarkan suara bernada. Nada merupakan bunyi yang teratur. Anak-anak, dalam lagu ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang dan pendek nada itu dapat dihitung. Nah, satuan hitung nada itu disebut ketukan. Jadi ketukan itu merupakan satuan hitung nada ya anak-anak. Ingat-ingat. Anak-anak, irama merupakan rangkaian bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Kalian tahu contoh irama itu apa? Nah, contoh irama sederhana yaitu langkah kaki kalian dan suara jam yang berdetak. Tik, 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 seperti itu. Jadi, iramanya itu teratur dan berulang-ulang, tidak hanya sekali. Kemudian, irama merupakan banyaknya ketukan. Anak-anak, birama 2/4 artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Birama 3/4 artinya setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Contoh ketukan yang teratur yaitu detak jam dan tetesan air. Anak-anak, kalian pasti pernah mendengar detak jam. Bunyinya tik, 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 tik. Nah, itu bunyinya itu teratur dan juga berulang-ulang, tidak hanya sekali. Nah, ini merupakan contoh bunyi yang teratur atau irama. Contoh ketukan yang tidak teratur yaitu suara ombak, suara petir, dan suara burung berkicau. Sekarang kita belajar tentang gerak keseharian. Anak-anak, kita itu dapat menggerakkan semua anggota tubuh kita. Nah, setiap hari kita melakukan kegiatan seperti bekerja, bermain, berkebun. Nah, gerakan yang kita lakukan itu mencangkul, menendang bola, melompat, melambai, menyiram, menyapu lantai, mengepel lantai, dan masih banyak lagi. Anak-anak, tahu nggak gerakan kita itu bisa dijadikan tarian loh. Tarian akan menjadi lebih indah jika diiringi dengan suara musik. Suara musik dapat berasal dari alat musik ritmis. Nah, kalian masih ingat alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Anak-anak, posisi penari saat menari disebut pola lantai. Tujuannya diadakan pola lantai adalah agar memperindah tarian. Jadi semakin banyak pola lantai yang kita buat, tarian kita akan semakin indah. Nah, ini contoh pola tarian anak-anak. Ini pola tarian menyapu lantai. Kalian pasti udah pernah kan praktek menari tentang menyapu lantai. Nah, ini kalian bisa buat pola seperti ini.
Pola-pola ini dapat membuat tarian kalian semakin indah. Ini adalah gambar contoh alat musik ritmis ya anak-anak. Yang pertama itu ada gendang. Gendang kita bunyikan dengan cara dipukul. Rebana juga anak-anak kita bunyikan dengan cara dipukul. Tamborin juga kita pukul, tapi kita tepuk juga bisa. Nativa juga sama, kita bunyikan dengan cara dipukul. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang alat musik ritmis, sekarang kita akan belajar tentang karya seni dua dimensi. Masih ingatkah kalian apa itu karya seni dua dimensi? Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar anak-anak. Karya seni dua dimensi hanya dapat dilihat dari depan saja atau dari satu sisi. Nah, contoh karya seni dua dimensi itu lukisan, foto, kain batik, anyaman, dan masih banyak lagi. Anak-anak, kalian pasti udah sering belajar tentang alat yang kita gunakan untuk melukis. Nah, alat apa saja yang kita gunakan untuk melukis? Di sini ada pensil, penggaris, serotan, krayon, cat air, pensil warna, buku gambar, spidol, dan masih banyak lagi. Nah, pensil itu gunanya untuk membuat sketsa. Anak-anak tahu sketsa itu apa? Sketsa itu gambaran tipis. Jadi sebelum kita melukis, kita biasanya membuat sketsa dulu atau kita menggambar dengan tipis dulu baru kita tebalkan. Gitu. Kalau penggaris gunanya untuk menggaris garis tepi sebelum kita menggambar. Serotan untuk merawat pensil kita serta kunci. Kalau spidol, pensil warna, cat air, krayon itu gunanya untuk mewarnai. Kalau buku gambar tentu saja untuk menggambar. Gitu ya anak-anak. Ini adalah gambar contoh lukisan anak-anak. Gambar yang pertama itu pemandangan yang ada rumahnya, ada pohon-pohonnya, ada airnya, itu menggunakan pensil warna. Gambar yang kedua yang ada bebeknya, pegunungan, pohon, itu menggunakan krayon. Kemudian gambar yang ketiga ini menggunakan cat air. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan spidol atau alat-alat yang lain untuk menggambar. Nah, dari gambar ini kalian bisa tahu bedanya kalau menggunakan pensil warna, krayon, dan juga cat air. Setiap alat yang kita gunakan untuk mewarna itu mempunyai ciri khas tersendiri anak-anak. Kalian bisa mencobanya di rumah menggambar menggunakan beberapa warna. Nah, sekarang Bu Alia mau membimbing kalian gimana sih langkah membuat gambar dua dimensi. Yang pertama, menentukan tema. Jadi sebelum membuat gambar, kalian tentukan dulu tema. Tema itu tentang apa yang mau kalian gambar. Kemudian kalian siapkan alat dan bahan seperti pensil, penggaris, dan alat untuk mewarnai. Yang ketiga, seperti yang tadi Bu Alia bilang, kalian membuat sketsa dulu. Sketsa itu garis tipis, jadi kalian kalau menggambar jangan langsung menggunakan garis yang tebal. Karena apa? Yang pertama, kalian bisa aja kecoret, ya kan? Terus kalau udah kecoret, bisa dihapus. Kalau kalian buat sketsa dengan garis tipis, akan mudah dihapus, kemudian kalian gambar lagi gitu. Setelah membuat sketsa, kalian tebalkan. Nah, setelah membuat sketsa, kalian baru tebalkan gambar kalian. Setelah itu,
tentang karya seni 2 dimensi, sekarang kita belajar tentang karya seni 3 dimensi. Anak-anak, karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, karya seni 3 dimensi itu dapat kita lihat dari semua sisi, yaitu sisi depan, samping, dan belakang. Contoh karya seni rupa 3 dimensi itu anak-anak, contohnya pot bunga, guci, patung, tas anyaman, dan masih banyak lagi. Karya seni 3 dimensi dapat dibuat dari bahan alam, yaitu tanah liat, batu, kayu, dan rotan. Selain menggunakan tanah liat, kita juga bisa menggunakan plastik film atau biasa kita sebut itu malam. Sekarang membuat kerajinan dengan bahan alam. Anak-anak, kalian pasti pernah membuat kerajinan tangan kan? Nah, kerajinan tangan itu merupakan keterampilan yang dibuat oleh tangan. Kerajinan tangan dapat dibuat dari bahan alam maupun bahan buatan. Biasanya berupa hiasan atau benda yang siap pakai. Anak-anak, teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan dari bahan alam itu ada 4, yaitu yang pertama melipat. Kalian pasti pernah melipat, ya kan? Seperti ketika kalian membuat sesuatu dari kertas origami atau apa, itu kan kalian lipat. Nah, itu namanya teknik melipat. Kemudian yang kedua, menggunting. Kalian barusan aja membuat karya kerajinan menggunting, ya kan? Kemarin menggunting daun itu untuk olah daun kering. Kemudian yang ketiga, teknik menempel. Kemarin juga menempel daun dengan menggunakan lem. Itu menggunakan teknik menempel, anak-anak. Kemudian apa lagi yang bisa ditempel? Ya, biji-bijian itu bisa. Terus kelasa kertas yang menggunakan kertas itu. Kemudian yang keempat, memahat. Nah, memahat itu biasanya digunakan untuk membuat kerajinan patung. Kemudian kerajinan dari sabun batang itu juga bisa kita pahat. Jadi seperti itu ya, anak-anak. Contoh bahan dari alam itu ada daun kering, bulu ayam, tanah liat, ranting pohon, kulit kerang, kulit telur, dan kulit jagung. Masih banyak lagi sebenarnya, kalian bisa cari. Nah, bahan dari alam itu bahan yang berasal dari alam, jadi sudah tersedia di alam sekitar kita. Kemudian contoh bahan buatan itu manik-manik, kertas, plastik, dan plastik dingin. Bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Nah, sekian penjelasan dari Bu Aulia.